Reza Maulana, mahasiswa Universitas Esa Unggul, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Saya akan menjelaskan materi tentang keterampilan berbicara. Berbicara ada 3 pemahaman. 1. Proses komunikasi. 2. Aktivitas berbahasa kedua. 3. Proses saling mengungkapkan, mengutarakan, dan menerima pikiran. Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Tujuan berbicara. Tujuan berbicara merupakan hal yang sangat penting untuk ditentukan sebelum seorang pembicara memaparkan gagasannya. Tujuan berbicara merupakan pedoman bagi pembicara untuk membangun, mengemas, dan menyampaikan idenya untuk sebuah pembicaraan tertentu. Perbedaan tujuan mempengaruhi pada bentuk ide yang dikembangkan, kemasan yang digunakan, dan performa penyampaian. Ada beberapa tujuan berbicara. Tujuan informatif. Tujuan informatif merupakan tujuan berbicara yang dipilih pembicara ketika ia bermaksud menyampaikan gagasan untuk membangun pengetahuan pendengar. Tujuan ini selanjutnya akan lebih sempurna jika bukan hanya bersifat informatif, melainkan komunikatif, yakni terjadi timbal balik atas gagasan yang disampaikan pembicara dengan respon yang dihasilkan pendengar. Tujuan berbicara jenis ini merupakan tujuan yang paling dominan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menerangkan sesuatu, menjelaskan proses, konsep, mendeskripsikan sebuah benda, dan sebagainya. Tujuan rekreatif. Tujuan rekreatif merupakan tujuan berbicara untuk memberikan kesan menyenangkan bagi diri pembicara dan pendengar. Jenis tujuan ini adalah untuk menghibur pendengar sehingga pendengar menjadi merasa terhibur oleh adanya pembicara. Pembicaraan semacam ini biasanya berbentuk lawakan, guyonan, dan candaan. Namun demikian, bergosip juga merupakan salah satu bentuk pembicaraan yang bertujuan untuk hiburan, dengan syarat tidak dilakukan dengan tendensi penghinaan, penghakiman, dan berbagai bentuk penekanan psikologis yang lainnya. Tujuan persuasif. Tujuan persuasif merupakan tujuan pembicaraan yang menekankan daya bujuk sebagai kekuatannya. Hal ini berarti tujuan pembicaraan lebih menekankan pada usaha mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan pembicara melalui penggunaan bahasa yang halus dan penuh daya pikat. Tujuan berbicara jenis ini banyak digunakan oleh seseorang dalam kegiatan kampanye, propaganda, penjualan, dan lain-lain. Tujuan argumentatif. Tujuan argumentatif merupakan tujuan berbicara untuk meyakinkan pendengar atas gagasan yang disampaikan oleh pembicara. Ciri khas tujuan ini adalah penggunaan alasan-alasan yang rasional di dalam bahan pembicaraan yang digunakan pembicara. Manfaat keterampilan berbicara. Hampir semua pembesar yang tercatat dalam sejarah dan bos besar di dunia sangat terampil dalam berbicara. Contohnya Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Sebab berbicara adalah salah satu penyampaian gagasan dan menjadi sarana berbagi pengetahuan antar kelompok yang individu yang kreatif. Manfaat keterampilan berbicara adalah sebagai berikut. 1. Komunikasi antar individu dan kelompok menjadi lebih efektif. 2. Melancarkan pertukaran informasi. 3. Menambah kepercayaan diri. 4. Menambah karisma dan wibawa. 5. Salah satu faktor mempermudah memperoleh pekerjaan. 6. Menambah level nilai dalam diri. 7. Bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat. Prinsip pembelajaran berbicara. Beberapa prinsip pembelajaran berbicara. 1. Pelajaran berbicara harus ditujukan untuk membentuk kematangan psikologis dalam hal berbicara. 2. Pembelajaran berbicara harus melibatkan secara langsung berbicara dalam berbagai konteks. 3. Pembelajaran berbicara harus dilakukan melalui pola pembelajaran interaktif. 4.
Pembelajaran berbicara harus dilakukan sekaligus dengan membekali strategi berbicara. 5. Pembelajaran berbicara harus pula dilakukan seiring dengan pengukuran kemampuan berbicara secara tepat melalui praktik langsung. 6. Kemampuan berbicara hendaknya diukur dan dipantau oleh guru secara berkesinambungan. 7. Pembelajaran berbicara harus diorientasikan pada pembentukan kemahiran berbicara atau membentuk siswa menjadi pembicara yang kreatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi berbicara. Pertama, faktor kepekaan terhadap fenomena. Faktor ini berhubungan dengan kemampuan pembicara untuk menjadikan sebuah fenomena sebagai sumber ide. Seorang pembicara yang baik akan mampu menjadikan segala sesuatu yang ada di sekitarnya, walaupun sekecil apapun, sebagai sumber ide. Sebaliknya, seorang yang tidak tanggap terhadap fenomena tidak akan mampu menghasilkan gagasan walaupun sebuah peristiwa besar terjadi di sekitarnya. 2. Kemampuan kognisi dan imajinasi. Kemampuan ini berhubungan dengan daya dukung kognisi dan imajinasi pembicara. Pembicara yang baik akan mampu menentukan kapan ia menggunakan kemampuan kognisinya untuk menghasilkan pembicaraan dan kapan ia harus menggunakan imajinasinya. Kemampuan penggunaan kognisi atau imajinasi ini sangat berhubungan dengan tujuan pembicaraan yang akan dilakukan. 3. Kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan pembicara mengemas ide dengan bahasa yang baik dan benar. Dalam kaitannya dengan faktor bahasa, pembicara yang baik hendaknya menguasai benar seluruh tatanan linguistik, dari fonem hingga semantik pragmatik, sehingga ia akan mengemas ide secara tepat makna dan tepat kondisi. 4. Kemampuan psikologis. Kemampuan psikologis berhubungan dengan kejiwaan pembicara, misalnya keberanian, ketenangan, dan daya adaptasi psikologis. Ketika berbicara, seorang yang mampu mengemas ide dengan baik bisa saja kurang mampu menyampaikan ide tersebut secara lisan karena terganggu oleh ketenangan ketika berbicara, atau bahkan ia tidak menyampaikan idenya karena tidak memiliki keberanian, gugup, dan mendapatkan tekanan ketika berbicara. Kemampuan performa. Kemampuan performa lebih berhubungan dengan praktik berbicara. Seorang pembicara yang baik akan menggunakan berbagai gaya yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan tujuan pembicaraannya. Adapun faktor-faktor non kebahasaan sebagai berikut. 1. Sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. 2. Pandangan harus diarahkan kepada lawan berbicara. 3. Kesediaan menghargai pendapat orang lain. 4. Gerak-gerik dan mimik yang tepat. 5. Penyaringan suara juga sangat menentukan. 6. Kelancaran. 7. Relevansi atau penalaran. 8. Penguasaan topik. Jenis-jenis berbicara. Jenis berbicara berdasarkan situasi pembicaraan. Berdasarkan situasi pembicaraan, berbicara dibedakan menjadi berbicara formal dan berbicara informal. Berbicara informal meliputi bertukar pengalaman, percakapan, penyampaian berita, pengumuman, bertelepon, dan memberi petunjuk. Adapun berbicara formal meliputi ceramah, perencanaan dan penilaian, wawancara, debat, diskusi, dan bercerita dalam situasi formal. Jenis-jenis berbicara berdasarkan tujuan pembicara. 1. Berbicara untuk menghibur. 2. Berbicara untuk menginformasikan. 3. Berbicara untuk mempengaruhi. 4.
berbicara untuk meyakinkan. 5. Berbicara untuk menggerakkan. Jenis-jenis berbicara berdasarkan peristiwa khusus yang melatari pembicaraan. Jenis ini dapat diklasifikasikan menjadi 6, yaitu pidato presentasi, penyambutan, perpisahan, jamuan, perkenalan, dan nominasi. Jenis-jenis berbicara berdasarkan metode penyampaian. 1. Metode mendadak atau impromptu. 2. Metode tanpa persiapan atau extemporan. 3. Metode membaca naskah. 4. Metode menghafal.